Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali untuk menjawab salah satu request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Tapi ini yang saya ambil adalah yang berada di sosial media saya, sudah DM ya. Kemudian juga ada yang di kolom komentar, tapi isinya hampir sama ya. Jadi kita akan membahas tentang Zoe Abbas, oke? Mungkin teman-teman di sini ada yang ngefans sama Zoe Abbas, silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esquero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja untuk membahas tentang Zoe Abbas. Oke, ini ada request seperti ini ya, akan saya bacakan terlebih dahulu. Kak, tolong bacakan Zoe Abbas saja ya. Jadi intinya minta dibacakan tentang Zoe Abbas saja. Apakah Zoe masih terpaut dengan masa lalunya atau Zoe ada lain hati selain cinta Brian? Karena gosipnya Zoe ada huru-hara sama lawan mainnya juga ya, sama-sama satu sinetron. Tapi bukan cinta Brian, melainkan yang lainnya lah. Saya nggak usah nyebutkan. Apakah benar? Please kalau ada waktu tolong bacakan lagi. Terima kasih. Semoga kakak channelnya semakin berkembang dan sehat selalu rezekinya. Ya, amin. Oke, jadi kita ambil benang merahnya saja ya, yaitu ingin dibacakan apakah Zoe Abbas itu masih ada rasa dengan orang lain, entah itu masa lalunya ataupun yang saat ini sedang berada dalam satu sinetron ataupun dalam suatu project selain dengan cinta Brian. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita akan coba untuk membacanya. Seperti biasa ya, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Saya menggunakan Witch Tarot. Ini saya sedang berada di Hotel Rubah-Graha seperti biasa ya. Saya kadang bikin video di sini. Oke, kita akan acak terlebih dahulu ya. Sembari ngacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, boleh tentang gosip yang saat ini sedang beredar tentang dia sama si A, si B, si C, boleh banget. Ataupun kalian yang ingin konsultasi pengalaman pribadi kalian, permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, karir, keuangan, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, ataupun yang lainnya, boleh banget. Langsung saja di Instagram saya di @aditx_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup, kita akan ambil satu kartu terlebih dahulu. Nanti akan ada 3 lembar kartu yang keluar. Oke, ini agak susah di panning ini. Ya udah, sebisanya saja. Ya, ini dia kartu yang pertama. Di sini ada The Sun ya. Di sini ada The Sun, terlihat ada matahari yang menyinari. Di bawahnya ini juga ada bunga matahari. Dan di sini ada seorang anak laki-laki yang sedang menunggangi kuda. Ya, di sini saya melihat untuk pertanyaan yang diajukan tadi ya, apakah Zoe Abbas itu masih ada hubungan ataupun juga perasaan yang lain dengan lelaki selain cinta Brian? Mungkin di sini ada sedikit pandangan dan juga petunjuk di mana seorang Zoe Abbas ini sebenarnya ada kenangan di masa lalu ya, kenangan di masa lalu yang membuat dia itu agak ingat, kemudian juga merasa bahwa ini adalah sesuatu yang pantas untuk dikenang, pantas untuk diingat. Tapi bukan berarti tidak bisa move on dengan masa lalu, itu tidak. Tapi setidaknya ini adalah sesuatu yang cukup spesial, cukup istimewa. Ini kita sedang membahas tentang masa lalu ataupun orang ya, orang dari masa lalu dari seorang Zoe Abbas ya. Di sini saya melihat masih ada perasaan di mana itu hanya sebatas kenangan ya, kenangan yang juga membuat dia itu agak ingat ya, ingat, kemudian juga mengenang hal-hal yang sempat dia jalani dengan orang di masa lalu. Dan
itu ada sisi positifnya. Positifnya adalah dia itu masih berhubungan dengan baik ya, menjalin silaturahmi dengan baik ya. Jadi tidak ada yang namanya di masa lalu meskipun sempat bersama kemudian sudah tidak bersama lagi sehingga menjadi musuhan, itu tidak. Jadi seorang Zu Abbas ini lebih memilih untuk bisa berteman ya, kemudian juga bisa untuk saling mengerti satu sama lain keadaan yang membuat mereka sudah tidak bersama lagi. Meskipun seperti itu, tapi mereka memiliki hubungan yang cukup bagus. Di sini hubungan yang cukup bagus adalah hubungan di mana mereka ingin menjalin pertemanan dan juga silaturahmi dengan lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ya, ini dia kartu yang kedua. Di sini ada The Emperor ya. Terlihat ada seorang raja ya, duduk di singgasana sambil memegang sebuah tongkat kerajaan di sini, dan dia sedang melihati ada dua orang di sini, ada anak-anak yang sedang bermain. Jadi di sini saya melihat bahwa sebenarnya untuk Zu Abbas sendiri sudah memiliki seseorang yang dia rasa cukup pantas untuk dia perjuangkan saat ini. Perjuangkan saat ini dalam arti adalah orang yang memang benar-benar ada di hatinya ya. Ada seseorang yang sudah berada di urutan nomor 1 dalam hati seorang Zu Abbas ya. Kita tidak akan membahas ataupun juga tidak akan menyebutkan siapa itu ya, tapi di sini saya melihat orang-orang di sekitarnya, kemudian juga para fans sebenarnya sudah ada feeling bahwa orang ini memang adalah orang yang sangat tepat untuk seorang Zu Abbas. Nah, di sini saya juga melihat bahwa orang ini adalah orang yang memang sudah berkompeten, kemudian juga sudah terlihat sangat serasi dengan Zu Abbas ya. Mungkin teman-teman sudah ada bayangan kira-kira siapa ya. Kalau misalkan sudah ada, kalian boleh untuk share, kemudian juga boleh untuk di komen di kolom komentar, supaya mungkin teman-teman yang belum tahu ataupun teman-teman yang masih agak-agak kurang paham ya, bisa saling sharing gitu ya. Tapi ingat ya, ini hanya sebatas sharing, jangan kemudian menggiring opini supaya ini benar-benar sekarang sama ini, tidak. Jadi kita harus tetap memegang teguh ya, ini hanya sebatas sharing. Kalau misalkan belum ada klarifikasi ataupun belum ada penjelasan yang resmi dari pihak yang terkait, khususnya dari Zu Abbas sendiri ya, itu pastinya belum bisa disebut valid ya. Jadi boleh sharing, boleh menerka-nerka, tapi jangan sampai menggiring opini kemudian menjadi sebuah opini yang salah. Itu jangan sampai seperti itu. Tapi di sini saya melihat orang ini adalah orang yang pas dan orang yang cukup tepat untuk mengisi hati seorang Zu Abbas. Dan saya rasa banyak teman-teman dan juga khususnya fans dari Zu Abbas sudah ada bayangan kira-kira siapa sosok ini. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah masa lalunya itu akan kembali ke masa sekarang, saya rasa bisa kembali, tapi hanya sebatas pertemanan ya, hanya sebatas silaturahmi. Karena saya melihat untuk seorang Zu Abbas ini ingin berjalan ke depan ya, boleh sesekali melihat ke belakang untuk mengenang, tapi tidak untuk kemudian kembali. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu yang terakhir ya, kartu yang ketiga. Ini dia kartu yang ketiga. Di sini ada Ten of Pentacles ya. Di sini ada 10 koin emas berlambang bintang. Kemudian di bawahnya juga ada seekor anjing ini ya, anjing besar. Kemudian di sini ada orang tua yang sedang menggendong seekor anjing kecil. Di sini ada sepasang kekasih yang sedang cukup berbahagia. Jadi di sini seperti memberikan penegasan bahwa sosok dari Zu Abbas ini benar-benar memang ingin fokus untuk sesuatu yang lebih penting terlebih dahulu. Di sini saya melihat dia itu sedang fokus untuk karirnya, karena usianya juga masih muda, jalannya masih cukup panjang. Kemudian juga di sini dia itu seperti sambil menyelam minum air ya, bekerja, tapi juga ada sesuatu hal yang sedang dia lakukan. Salah satunya adalah untuk urusan asmara ya, dia itu seperti sambil jalan aja, bekerja juga tetap sambil memikirkan asmaranya seperti apa. Tapi asmaranya ini berada di urutan nomor 2, yang nomor 1 adalah karirnya terlebih dahulu. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini ya, dari ketiga kartu ini adalah cukup bagus ya, sesuatu yang memiliki arti yang cukup bagus. Di sini saya melihat untuk pertanyaan yang keluar ataupun pertanyaan yang dikirimkan kepada saya itu, apakah ada masa lalu yang akan menghampirinya? Masa lalu menghampiri, oke.
masa lalu menghampiri, itu bisa. Tapi tidak kemudian untuk kembali ke masa lalu, itu tidak. Zoabas saya lihat untuk kemungkinan menuju ke belakang ataupun ke masa lalu itu agak kecil ya, kemungkinannya agak kecil. Apalagi untuk urusan asmara, dia itu ingin kemudian ke depan saja. Dan di sini saya melihat bahwa dia sudah merasa cukup nyaman dengan seseorang yang saat ini sedang dekat dengan dia, dan sambil bekerja dia juga sering bertemu, kemudian juga masih ada waktu untuk bersama ya. Jadi saat ini prioritasnya adalah untuk bekerja, dan sambil bekerja dia juga ada seseorang yang diam-diam juga dekat dengan dia, kemudian juga perhatian dengan dia. Jadi saya rasa di sini tidak ada kekhawatiran untuk para fans dari Zoabas tentang masa lalu dari Zoabas, apakah akan kembali ataukah akan bagaimana, itu tidak usah terlalu dipikirkan. Karena yang saya lihat di sini, Zoabas ini ingin benar-benar ke depan saja, ingin tetap fokus kepada pekerjaannya terlebih dahulu. Karena saat pekerjaannya itu berjalan dengan lancar, karir dan juga asmara itu akan bisa berjalan beriringan. Jadi saya rasa seperti itu, dan tetap doakan yang terbaik untuk Zoabas. Semoga apa yang dia cita-citakan dan apa yang dia inginkan baik dari karir ataupun asmaranya bisa diberikan jalan yang terbaik. Dan ingat ya, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia ada tempatnya salah dan hilaf. Dan saya masih menunggu request-request yang lainnya. Silahkan kirim ke sosial media saya, ada di kolom deskripsi, ataupun juga langsung tulis di kolom komentar. Saya akan memilih request terbanyak, tercepat, dan paling menarik untuk kita bahas. Dan akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.